Liverpool itu lebih ke secara formula baru sih. Formula baru apa? Menurut saya, apalagi dengan Isak datang. Di situ ada Ekitike. Iya, tapi formulanya nggak usah dirubah. Pemain harus adaptasi. Betul. Jadi tapi formulanya udah tetap itu aja. Ekitike bisa dari kiri. betul bagaimana Alistair dengan Wirtz berhubungan. Itu tuh penting banget sih. Oh iya, betul. Cuman formulanya nggak berubah. Pemainnya aja bisa adaptasi atau enggak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Salam Sport 77, kita kembali lagi ke Versus. Tapi yang tadi jadi potong ya. Biarin aja. Ini acara perdebatan sampai mampus. Siapa lagi kalau bukan ada Coach Justin. Terlambat. Sebelah kiri dan tidak lain tidak bukan. Siapa lagi kalau bukan Mamat Al-Katiri. Penagih. Untuk menyelamatkan kalian. Penagih. Apa maksudnya penagih? Debt Apa collector. coba? Oh, debt collector. Dan sekarang debt collector. Gua pikir nagih edik. Oh iya. Supaya jangan diinjak-injak, jangan mau diinjak-injak. Berarti nanti kalau di status WA tulisannya statusnya adalah Ya. Siapapun company yang mau penagihan, silakan hubungi saya. Podcast ya, yang podcast teman-teman. yang mandek sama invoice. Ya. Silakan, Itu bisa sini, hubungin kesini. dia. Coach, lu punya mandek sama invoice nggak di agency? Gak ada. Langsung. Kabarin Gue- aja, Coach. Gue sebelum mulai aja udah dilunasin gue. Jadi ngelok gue duluan, takut gue kemana-mana. Udah kita lunasin ya Coach, oke Wah, parah, siap. debt kolektor Cina nih. Aneh banget, udah tagih duluan. Caranya beda, bukan telat baru tagih di awal. Masa tagih di Tapi awal. kalau untuk ngomongin lunas, ini kita kalau ngomongin Liga Inggris nggak akan pernah lunas dan nggak akan pernah tuntas karena musim baru sebentar lagi akan dimulai season 2025-2026. Kemarin udah ditandai dengan Community Shield. Community Shield. Pertandingan antara juara Liga Inggris musim lalu Melawan bertemu NKT ya? Melawan Dia Crystal nggak main, Palace. dapat 2 trofi, tapi nggak main. Sedikit aja komentar kalian pertandingan Community Shield seperti apa kemarin? Ya seru. Dan di sini kelihatan bahwa Liverpool harus memperkuat lini tengah sama belakang. Ya. Depan udah oke lah. Depan udah oke. Tambah kemungkinan kan Isak, apalagi kalau Isak gabung kan. Ya. Tapi definitely harus ada pelapisnya Gravenberch. Ya itu Sama pelapisnya Konate sama Van Dijk. pelapisnya Gravenberch itu susah ya. Maksudnya di Lu apa tahu cara mainnya ada Arne Slot. satu pemain yang menurut gue bisa menggantikan, tahu siapa? Siapa? Quinten Timber. Timber tahu. Kembarannya ini. Justin Timber. Iya. Timberlake. Justin Timber kan. Bukan Justin, ngaco. Siapa ya? Ini udah Yang mulai Arsenal, kemana-mana kan? nih. Udah mulai kemana-mana. Siapa ya nih. namanya? Bukan Justin yang jelas. Siapa? Pemain Jurien. terbaik. Jurien Timber. Iya. Pemain terbaik di pertandingan kemarin siapa menurut lu, Coach? Dean Henderson. Dean Henderson. Lo? Oke, udah pilih Dan Henderson. Wharton juga bagus ya. Wharton sih, ada Wharton. Wharton bagus. Ada Wharton sama Dia kuasain Sar lini sama tengah. Munus tuh oke banget tuh. Oke. Yang jelas Salah nggak kelihatan. Ya. Wirtz nggak kelihatan. Betul. Ekitike nggak kelihatan. Itu nanti akan kita bahas ya, Coach ya. Mat. Tapi sebelum itu, sebelum kick off, ini gue mau bacain ini ya. Ada berita-berita menarik karena memang Liga Inggris sebentar lagi akan dimulai dan tim-tim besar sudah siap dengan mendatangkan pemain-pemain baru. Ini adalah daftar dari pemain-pemain yang sudah didatangkan untuk Liverpool. Ada Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen, ada Ekitike, ada Kerkes. Bentar, stop. Apa, Lo tahu baca nggak? Apa? Kalau Ekitike lu Ekitike. baca dari belakang sama. Iya, Ekitike, iya mah. Wah, main blowing banget Coach ini. Iya bener. Hugo Ekitike, lalu ada Milos Kerkes, ada Frimpong, lalu ada juga dan sejumlah pemain lainnya ada Will Wright, Muhammad ada Dasvili, Freddie Patsy Woodman, Woodman, Preston, Will Wright. Will Wright. Nah, selanjutnya Manchester United mendatangkan Cunha, ada Beumo, The best transfer nih. ada Inilah, Sesko. Bemo paling mahal 1,5 T.
Menurut lu paling mahal? Bemo paling mahal di Oh dunia. iya, di dunia. Iya. Bemo maksudnya kan, kendaraan kan. Ngenye aja bisanya. Bukan Buemo ini. Terus ada Diego Leon, ada Enzo Cannabiyik dari Le Havre. Bacanya begitu, Coach. Le Havre. Le Havre. Ya. Lover. Dari Ligue 1. Ligue 1. Ada Harley Amsden James dari Soton. Lalu Chelsea punya ada Penders, ada Dario Esugo. Dari Sporting. Ada Liam Delap, Ipswich. Lu nggak bisa baca atau kejauhan? Gue udah mulai kejauhan sih. Oh ya udah. Saya baca nih. Gue tuh kalau itu udah mulai. Gue yang bacain. Liam Ya. Delap dari Ipswich, Mamadou Sarr dari Strasbourg, Kendry Paes dari Independiente del Valle, Ya. Joao Pedro dari Brighton, Gittens dari Dortmund, Hato dari Ajax, dan Estevao dari Palmeiras. Sedangkan Arsenal mendatangkan ada Kepa, lalu ada juga Zubimendi, ada Nordgaard, ada Madueke, ada Mosquera, ada Victor Gyökeres. Wah. Nanti coach kita bahas, tenang. Gue tahu lu pasti udah pada gatel semua nih tentang pemain ini. City, ada Reinders, ada Ait Nouri, ada Cherki, ada Trafford, ada Sefre Nipan dari Rosenborg, ada Marcus Bettinelli dari Chelsea. Nah, sebelum kita kick off, kayaknya siap-siap pegang papannya masing-masing. Udah. Udah? Sudah. Sudah, siap. Sekarang, coba sebutkan di antara tim-tim Liga Inggris 3 besar yang menurut kalian yang paling siap untuk mengarungi season kali ini. 2025-2026. Siapakah tim yang terkuat dan layak untuk berada Terkuat atau paling siap? Beda ya? Ya terkuat yang paling siap untuk angkat trofi. Paling Ya, siap Calon terkuat untuk angkat trofi. Oh, calon juara berarti ya. Ya, tadi saya bilang seperti itu. Yang paling siap menurut kalian untuk angkat trofi. Nomor 1 aja dulu. Oke. Nomor 1 aja dulu. Oke, udah siap, toss koin dulu kita. Koin kok ada 2? Ya kan tinggal pilih aja, siapa tahu ini hilang. Soalnya kan ada penagih di sini. Oh yes, lupa gue. Ada MU, ada Itu apa? Indico? Beckham. Oh, Beckham. Saya Beckham. Gantengnya sama. Yes, Beckham. Beckham. Mamat, duluan. Pertama, Mat. Saya ini ada 2 ya. Ini satu ya. Gak boleh 2-1. Bukan. Yang paling siap calon kuat. Yang paling siap dengan calon juara itu di definisi saya berbeda. Iya. Iya. Yang akan juara. Iya, akan juara dong. adalah Manchester City. Aduh, Tim terkuat yang bakal angkat piala. Tapi ini untuk menyenangkan hati. Tidak sih, ini objektif. Untuk menyenangkan atau mengamankan jawaban Anda? Untuk objektif. Oke. Dari transfer, tim yang paling siap, yang paling oke secara transfer menurut saya adalah Arsenal. Menyenangkan Bapak itu bukan menyenangkan Anda. Carmuk dia. Oh, Carmuk ya udah tinggal coret Arsenal. Ngapain? Menurut saya, kalau kita lihat transfer-transfer yang terjadi ya. MU kan banyak masalah ya. MU salah satu yang efektif, tapi kita baru lihat efektifnya di lini depan. Dia mengganti Sejumlah semua pemain. spare partnya di depan ya. Spare part. Bukan spare pet. ya, bukan. spare part. Spare pet. Gue kepret lu. Nah, itu kepet. Itu kepet. Ini nih kalau gua seprepret loh. Itu MU, tapi Arsenal itu dia mempersiapkan semua lini loh. Tengah, depan, belakang. Betul. Dan kemarin Rice kalau cedera, kita nggak tahu tuh siapa yang bisa ambil posisi itu. Sekarang dia mau datang Zubimendi. Sebelumnya udah ada Merino kan. Moreno. Di situ. Nordgaard juga bisa. Nordgaard bisa. Iya kan? Artinya Havertz bisa. terlalu jauh turun ke belakang. Havertz di depan. Dia sering main di posisi itu. Iya, tapi holding Havertz susah banget jadi holding. Enggak, bukan holding, attacking. Rice itu lebih kayak attacking sekarang. Yang holding itu cuma Zubimendi. Kan si itu ada si siapa? Norwegia. Odegaard. Attacking. Yang DM itu Zubimendi, Rice di kiri, Odegaard di kanan. Jadi attacking. 2. Yang kemarin Partey kan? Ini Zubimendi Partey. Diganti Zubimendi. Si Rice kadang karena nggak ada striker, Havertz kan. Betul. Sekarang ada striker kan. Havertz bisa main di posisinya Rice. Oh, agak turun ke belakang. Iya. Tapi untuk mengelola lini tengah sekaliber Rice
itu bukan tipikalnya Havertz. Bukan yang emang bukan, cuman bisa. Iya bisa aja gitu. Tapi kalau dipaksakan doang ya bisa gitu. Nah, dia di semua Mosquera pemain muda Valencia teruji juga, cukup teruji. Dia ambil tuh. Paling enggak Saliba sama ini kalau Gabriel kalau salah satu hilang. Lu sering lupa nama pemain Arsenal lo ya? Iya, jelek-jelek soalnya nama. Dan bukannya sejarahnya susah diingat gitu. Susah diingat. Kayak misalnya back terbaik di dunia kan kita langsung Maldini apa. Iya. Ini Saliba, Ben White. Lu lupa Tony Adams sekali ya? Oh ya, Tony Adams. Itu masih diingat banget di Tapi kepala. kan Tony Adams sama Maldini mending Maldini deh di kepala kita. Iya, kalau di era itu iya. Nah itu Arsenal kalau secara ini paling siap. Tapi ya tergantung Arteta ya, bagaimana cara meramu, bagaimana konsistennya tim ini gitu. Pemain dengan banyak bergabung itu Chelsea udah menunjukkan bahwa itu bukan hal yang instan, sulit gitu. Bagaimana mempersiapkan tim baru ini. Tapi kalau City, dia tuh udah transfer dari sebelum musim loh. Dia udah mempersiapkan dari Januari kemarin. Karena dia kayak mungkin Pep tuh udah tahu kelemahan atau lubang-lubang mana yang harus ditutup. Dan dia udah tambal sedikit-sedikit dari Januari. Lo tahu kenapa? Kenapa? Dia udah tahu dia nggak bakal kena sanksi dengan 113 pelanggaran finansial, makanya dia beli pemain. Oh, merasa aman, belanja lagi jadi. Tapi istilahnya kalau istri itu udah dikasih kartu kredit di open lagi udah dibayar, silakan belanja. Tapi susah tim kayak City itu dikasih sanksi. Ya keuangannya gampang aja, tinggal masukin 100 juta euro. Ya, tapi sampai clear. Tapi sampai detik ini nggak ada kabar. Iya, maksudnya pembuktiannya itu susah banget itu. Karena kan tim pendapatannya itu itu bisa dari mana aja gitu kan. Dia tinggal suntik nih 100 juta pendapatan baru. Bilang aja ada investor. Betul. Justru itu nggak boleh. Itu nggak boleh ya? Nggak segampang itu. Iya, jadi pembuktiannya juga sulit. Tapi menginvest uang ke dalam juga memang nggak gampang. Tapi secara pembuktian bertahun-tahun. City tahu caranya seperti apa untuk menghindari itu. Betul. Iya, City. Caranya suap orang FA aja. Iya. City, Inter itu tahu caranya. Kenapa harus Inter? Ya kan 2 orang udah ditangkap di Cina. Suningnya. Jadi menurut lo itu, Mat? Menurut saya yang paling siap. Paling siap ya. Persaingan lah mungkin di dua tim ini. Jadi City ya. Kalau lu yang pertama. City. Ya. Gue Liverpool. Oh, lu justru Liverpool. Tetap Liverpool. Lu masih pede dengan permainan yang kemarin? Ya itu belum jadi pembuktian sih. Tune in lah. Enggak, gue nggak bilang Liverpool juara. Gue bilang Liverpool kandidat kuat untuk juara. Iya. Karena dia memperkuat wingbacknya, which is very important wingback sekarang perannya. Terus di depan kehilangan Jota, Nunes sama Luis Diaz. Ditambah Wirtz sama Ekitike. Mereka masih mencoba siapa namanya Isak. Which gue pikir Isak akan datang. Kalau salah ke Piala Afrika, Frimpong bisa main di situ. Bradley bisa main di kanan. Pelapisnya si Kerkes bisa Robertson. Di tengah aja yang agak PR kalau seandainya ada yang cedera. Tapi secara tim, ini tim udah kompak. Sebagian besar pemainnya itu udah oke. Jadi udah paham, tinggal 3-4 pemain ya, ini itu harus adaptasi. Ya. Dan kalau berdasarkan friendly match, memang tengahnya PR nggak ada Gravenberch. Tapi pemain barunya itu lumayan, walaupun Wirtz sama Ekitike nggak begitu kelihatan. Cuman kita nggak boleh menilai mereka sekarang. Ya. Karena mereka dari Liga Jerman, mereka harus adaptasi. Kalau mereka adaptasi, sekali lagi gue nggak bilang Liverpool akan juara, tapi untuk gue kandidat kuat untuk jadi juara. Terus bagaimana dengan Arne Slot-nya? Karena banyak yang bilang ini adalah pembuktian bagi Arne Slot ketika kalau musim lalu dia meneruskan tongkat estafet doang. Istilahnya menjalankan game plan yang sudah dikasih atau diterapkan sama Nggak bener juga. Gini, Klopp dengan tim yang biasa di musim terakhir itu di bawah Arsenal loh. Arsenal kan 3 tahun runner up, yang juara City kan, Klopp di bawah itu. Tapi tanpa datang pemain baru, yang datang kan Chiesa doang. 1 doang. Dan itu jarang main juga. Slot bisa jadi juara hanya merubah Endo dengan Gravenberch. Tapi dia merubah sistem strikernya suruh turun ke bawah sehingga ada 4 pemain tengah, sehingga mereka menguasai lini tengah. Dan itu berhasil jalan,
Ditambah juga City lagi drop, Chelsea lagi drop. Iya, itu ada drop. faktor-faktor itu. Sehingga mereka bisa jadi juara. Sekarang kan kalau lu lihat kehilangan 3 pemain depan, ini kan Nunes, Jota sering jadi cadangan juga kan. Luis Diaz juga nggak selalu starter. Praktis TAA doang yang starter. Nah ini udah ditambal sama di depan ya, sekali lagi peran Wirtz sama Ekitike ini seperti apa. Kita nggak tahu adaptasi mereka. Maka dari itu feeling gue Liverpool nggak mau berisiko, tetap datengin 1 striker lagi. Kemungkinan besar Isak. Ya. Dan apalagi kalau mereka datengin seorang DM, kalau nggak ada yang cedera, ngeri nih tim. Tapi kalau kemarin ngelihat di babak kedua lawan Palace, kayaknya tengahnya Kalah, Keteteran. betul. Karena Jones sama Szoboszlai dipasang. Dari situ mereka nggak bisa apa-apa. Kedua pemain ini, terutama Szoboszlai, untuk gue sangat overrated. Itu salah pemain apa salah pelatih tuh, Coach? Salah pemain dan mungkin pelatih juga. Pelatih berharap pemain bisa menjalankan job desk-nya, plan-nya. Ternyata nggak bisa. Tapi kan sebagai pelatih lo harus mencoba. Kan ini penting-penting, nggak penting Community Shield ini kan. Nah itu juga salah beberapa peluang kayak nggak bagus memang dia. Iya, mainnya nggak. But it happens. Salah itu kan manusia, bukan robot. Iya. Jadi bisa aja dia nggak. Tapi tahun lalu pun ada berapa match Salah nggak begitu bagus. Cuman secara overall dia perform. Nah, Mat, lu kalau ngelihat Salah kan biasanya kan selalu jadi mataharinya lah. Iya. Banyak yang bilang untuk Liverpool. Nah, dengan datangnya beberapa pemain baru ini yang kemungkinan besar akan berbagi jumlah golnya atau pencetak golnya bagi Liverpool, menurut lu gimana peran Salah nanti? Kalau berbagi tugas pencetak gol sih justru memperkaya Liverpool ya. Itu. Tapi Salah mau nggak? Wah, Salah mah dewasa banget itu kan. Maksudnya bermain selama ini dia memilih untuk stay di Liverpool tahun ini itu menunjukkan kedewasaan dia kan. Untuk ya udah saya bantu lagi nih tim saya ini gitu. Daripada pindah ke Arab Saudi waktu itu kan udah gencar dia nggak berperpanjang. Nah tapi yang menjadi masalah Liverpool itu di awal-awal ini sih. Itu yang ya kan namanya kompetisi panjang, mau dari awal sampai akhir kita harus kumpul poin sebanyak-banyaknya. Nggak boleh kehilangan. Betul. Nah Liverpool itu masalah mereka akan muncul di awal-awal ini nih. Sampai kita nggak tahu, mungkin Oktober, Arsenal November. juga, Arsenal 5 match pertama berat jadwalnya. Bakal kesulitan. Ada jadwal nggak? Secara jadwal Liga Inggris. Jadwalnya Arsenal sama Liverpool. Berat loh. Betul. MU juga berat. Secara jadwal berat sih. Tapi Liverpool itu lebih ke secara formula baru sih. Formula baru apa? Menurut saya, apalagi dengan Isak datang. Di situ ada Ekitike. Iya, tapi formulanya nggak usah dirubah. Pemain harus adaptasi. Betul. Jadi formulanya udah tetap itu aja. Ekitike bisa dari kiri. Betul. Bagaimana Alistair dengan Wirtz berhubungan. Itu tuh penting banget sih. Coach. Oh iya, betul. Cuman formulanya nggak berubah. Pemainnya aja bisa adaptasi atau enggak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kalau lihat yang kemarin ya, lihat yang lawan Palace dan itu mungkin kemarin itu masih ada blok di tengah gitu. Iya, betul. Szoboszlai masih bisa di situ dan lain. Ini tuh makin 2 orang yang jadi AM tuh, sisa Gravenberch itu jantung udah. Gue rasa kalau tahun lalu kan Szoboszlai yang jadi attacking midfield ya. Jadi gue rasa Gravenberch itu bukan cedera. Istrinya, pacarnya atau apa partnernya melahirkan. Oh, yang dia ya, ini. Dia kemarin nggak main. Ya. Artinya nextnya McAllister bisa dengan Gravenberch di tengah. Depannya Wirtz kemungkinan besar Szoboszlai dicadangin atau Wirtz yang dicadangin salah satu. Ya. Jadi nggak banyak yang dirubah dari plannya. Ya. Ini dia jadwal Arsenal. Ada pertama ketemu United, lalu Liverpool, ada City. Lanjut diselipin dengan West Ham, ada Crystal Palace, lalu Leeds, Forest, Newcastle, Fulham, Burnley. Itu ketemu, lihat dari 17 Agustus sampai 21 September, mereka ketemu Liverpool, MU, City loh. 3 tim, terus sama Newcastle kan nggak gampang, sampai akhir September lah. Jadi dalam 6 match mereka ketemu 4 tim yang di bulan September aja udah 3 match big match ya. Big match. Iya. Sama Newcastle lah juga 4 match. Big match lah untuk Arsenalnya. Iya.
Karena Newcastle juga kehitung tim besar kan. Ya, at least main Champions League. Iya, Champions League 4 besar musim lalu lah, Ya, kuat. Walaupun kehilangan beberapa pemain ya. Beda sama yang ring 15 ya. Coach, Itu lu kan middle main table. apa-apa. Itu kan middle table. Tapi bentar, Bang. ada lagi. Iya. Nggak, dia bilang beda table. Beda table. Iya kan sini wilayah. Beda klasmen. 1 sampai 10. Biasanya gitu, Coach. 1 sampai 10 sini Dijelasin kiri. lagi. Kiri kan 11 sampai 20. Beda table, Coach. Kalau paragraf tuh 2 AFS. Kalau liga yang apa? Liga Champion mungkin masih ada ya babak knockout gitu ya. Ini 2 AFS, Coach, udah di table. Enggak kebagian gitu. Itu tim apa itu? MU nanti ada di table mana? Hei, Ya maksudnya kemarin, karena MU di sebelah sini. Ini cuma ngobrol di 10 besar di HPS 1 aja. Apa, Mat? Ada Nih, tambahan apa, Mat? Yang perubahan cukup signifikan ya, menurut saya di Liverpool tahun ini. Tahun lalu mereka tuh nggak punya nomor 9 murni ya. Ya. Ya, Nunes kan cadangan tuh. Ya. Jota tuh aktif tuh. Ya, Kayak sekarang all round. betul. Ya. Gakpo kadang masuk situ. Ya, Kadang-kadang ya. Dias Gakpo salah kan. Ya. Nah, sekarang Ekitike ditambah kalau Isak datang. Ya. Ini kan predator di depan kotak penalti kan. Ya. Ini kan harus mensuplai yang tadi Ya. pertanyaan Salah ini harus berbagi. Dulu kan Dias bisa masuk kotak penalti, Salah bisa masuk. Ada perubahan-perubahan ini tuh. Ditambah Ya, itu terutama lini depan ya. Iya, di lini depan. Ya. Tapi kan kalau hilang bola di situ kan Bahaya. Liverpool itu sangat rentan di sini kan. Frimpong itu terlalu atas. Kerkes dibeli itu juga tipikal Bournemouth cadangan lagi apa? Itulah Penyerang. hebatnya Gravenberch bisa motong serangan. Betul. Motong serangan itu penting banget. Sekarang pertanyaannya, Frimpong itu cadangannya kan siapa? Bradley. Ya kan? Bradley lumayan loh kalau Iya, gue bilang. tapi Masih muda. belum lah, betul, masih ya, mentah lah. masih. Di kanan di kiri ada Robertson sama Kerkes gitu. Iya. Kerkes. Di belakang ini kemarin sih info terakhir ya, Liverpool itu bersaing dengan tim Serie A untuk ambil Leoni kan. 18 tahun, oke udah dipanggil Gattuso kalau nggak salah, akan dipanggil Gattuso ke timnas Italia, bagus emang untuk menambal 2 orang ini. Tapi kalau ini nggak dapat itu kan rawan banget kan. Iya. Ini apa di belakang ditambah dengan Frimpong itu mirip banget TAA. Kalau Leoni nggak dapat, mungkin Leona yang dia datengin. Leona Agustina. Leona Agus. Teman saya. Aduh. Nah, jadi itu kelemahannya betul. masih. Dan Frimpong itu tuh tipikal sayap banget itu. Penyerang abis. TAA itu kita protes defensif Overlapping. Iya, defensif ininya, apa namanya? Atributnya. Iya. Tapi Frimpong itu Lebih kacau lagi. Lebih ofensif lagi daripada TAA. Jadi Jadi dia kehilangan bola di depan. Jiwa bertahannya nggak ada. Betul. Ya kan Peles manfaatkan itu ya kemarin semua. Iya. Itu tuh PR terbesar. Jadi kapan nih mereka akan bisa sinkron dengan pemain baru dengan cara bermain dengan nomor 9 sampai bulan apa nih? Kalau City, dia udah persiapkan dari Januari tuh. Tapi kualitas semua, gue nggak setuju. Kalau lu bilang persiapan, oke betul. Tapi kualitasnya masih jauh dibanding generasi sebelumnya, Mat. Bagusan ini. Yang mana? Ini jelek di bawah, jauh di bawahnya. City. Ini siapa nih? Oh, City. City. City, betul. City jauh di bawah generasi di mana mereka 6 tahun 5 trofi. Betul. Tapi kita tahu sendiri kan siapa Pep Guardiola. Ya, Dia nggak butuh pemain yang punya betul. nama besar. Ya. Yang penting ikut sistem dia, udah beres. Ya. Jadi. Kayak Ed Nouri kan. Tapi, Ed Nouri kita bodo amat tuh di Tapi Wolves. masih gambling juga. Secara kualitas, menurut gue ya, itu Liverpool masih di atas City. Tapi kembali lagi, Pep. Iya. Kuncinya itu di Pep. Pep. Bisa nggak dia meramu pemain muda-muda baru-baru ini untuk bermain seefektif dan seefisien Nah, mungkin? kalau kuncinya untuk Liverpool tadi, di mana coach? Di pelatih apa di pemain-pemain ini? Nggak bisa loh. Nggak bisa gitu-gitu sih. Ini bukan matematika, no. Ini sinergi antar pemain dan pelatih. Kalau untuk Liverpool, Untuk semua tim. Untuk semua tadi tim. kan lu bilang Nggak, kalau lu potong gue terus, makanya shut the fuck up dulu, dengerin gue dulu. Ini sinergi antara tim dan pelatih. Tim pemain itu banyak. Oke. Kalau seandainya 2-3 pemain nggak bisa ngikutin, mereka bisa ganti karena benchnya cukup kuat. Tapi yang jadi masalah 2-3 nggak perform, lu masukin pemain baru, lu bisa kehilangan poin. Ya kan? Oh, ya. Nah, ini juga berlaku untuk City, ini juga berlaku untuk Arteta. Masalahnya pemain yang baru yang kita sebut tadi, Norgard, Subimendi, Gyökeres, belum tentu mereka bisa langsung adaptasi. Makanya musim ini akan jadi seru. Chelsea kasusnya sama, banyak pemain baru juga. Nah, sekarang tergantung sinergi ini yang orang nggak bisa lihat, nggak ada datanya. Di ruang ganti saya happy apa?
Ngerti nggak? MU pun demikian, sama kasusnya dengan MU. Tapi MU pasti naik lah. Ya, Ke lebih 14. better lah. Ya ke 10. Yang 14 itu Tapi kan naik loh. setidaknya gue yakin ada perbaikan. Iya, gue yakin. Pasti ada. Gue juga yakin ada perbaikan. Perbaikannya kan antara rank 10 atau 5 atau 4. Iya, iya. Ya kan? Itu udah oke. Ya. Kalau rank, kalau kita berandai-andai ya, di bulan Desember MU berada di rank 13-14, itu dipecat itu. Iya, Amorim. Iya. Artinya he failed. November aja udah dipecat. Kalau 13-14. Gitu ya. Jadi sebelum Natal lah jadi tidak ada satu orang bisa memprediksi Juara, betul. Sinergi antara pemain dan pelatih seperti apa. Gitu. Ya. Jadi banyak faktor. Iya. Dan ini pun jadi buat teman-teman di sini juga nggak bisa tuh jadi patokan 5 pertandingan kita lihat aja siapa yang paling stabil. Bisa jadi nanti awalnya stabil Ini tiba-tiba berantakan. Arsenal asumsi menang lawan Liverpool, Iya. menang lawan MU, menang lawan City. Ntar kalah lawan Fulham, lawan Brentford, Di lawan Desember tuh, Ipswich. di Iya. Desember biasanya tuh Iya. udah berantakan tuh. Kan selesai juga. Karena kalau kita bicara liga ini maraton bukan sprint. Betul. Iya. Lu menang lawan tim besar atau tim kecil, still 3 point. Lu menang 1-0 atau 1000-0, still 3 point. Iya. Nah, ini harus bisa, pembagian ini harus penting. Artinya pergantian pemain harus oke. Kalau udah unggul 3-0, let's say lu ganti Iya. pemain. Kedalaman yang udah. squad. Kedalaman squad itu penting. Latihannya, rotasi itu sangat penting. Iya. Iya. Lu nggak bisa zaman sekarang pemain itu diperkosa main 48 sampai 55 pertandingan per musim. Impossible untuk bisa perform. Maka dari itu, gue setuju apa yang Maman tadi bilang, Arsenal squadnya tebel. Benchnya oke, starternya oke. Tapi kualitasnya so-so aja. Kualitas Gyökeres, coach. Ya elah, gue Sporting itu dari Liga 7 di Eropa loh. Tapi 7. Lu gimana kedatangan Gyökeres? Lu happy atau enggak? Gue ini kan cuma netizen, bukan pemilik Arsenal. Iya, enggak maksud sebagai Happy paling enggak udah ada nomor 9. Happy karena Udah ada nomor 9. Udah ada nomor 9 setelah 2 tahun, 3 tahun. Karena gini, netizen tuh pasti nungguin banget, coach. Lu ekspresi lu akan seperti apa kedatangan Gyökeres? Kalau Arteta beli Osimhen atau Vlahovic, gue happy. Vlahovic? Iya. Ambil! Realitanya dia nggak mau. Padahal dulu Arteta ngincer Vlahovic. MU aja nolak Vlahovic. Sebelum dia Juve, MU pemain bagus ditolak. Yang Katro semua ke MU. Emang Vlahovic ditawarin ke MU? Iya, tapi menurut lu Katro apa enggak? Untuk waktu Fiorentina ketika rebutan antara Arsenal dan Antara Arsenal Juve, dan Juve. tapi ternyata dia tidak berkembang. Iya, di bawah pelatihnya siapa? Udah 3 pelatih nih, coach. Iya, 3-3 Katro bukan? Pelatihnya Katro berarti, coach. Iya. Dia Vlahovic bisa bagus. memanfaatkan Vlahovic itu bagus. First touch-nya, coach. Untuk apalagi cara first touch. Sentuhan pertamanya, coach. Jadi dia itu akan bagus. Dalam bahasa Inggris apa? First touch. First touch. First touch. Iya, oke. First touch. Sentuhan pertamanya. Sentuhan pertama. Kita paham. Vlahovic itu pemain betul. Dia punya kekuatan. Dia kuat bola atas. Kuat banget. Dia syutingannya keras. Bola atas bisa lihat statistik berapa gol dia bisa gol dari bola kepala minim, coach. Iya, tapi dia kuat Bahkan bola dengan atas. Nico Gonzalez yang lebih pendek daripada dia, Nico itu lebih oke secara lompatan, secara pengarahan bola. Dia itu akan susah masuk di tipikal Arteta, Mota. Mota itu kan tipikal seperti Arteta kan, bermain fluid, direct dan cepat, Cair. Itu tuh bukan tipikal Vlahovic karena bola itu dia harus masuk sebagai link up kan. Si Vlahovic itu dia tuh tidak pernah bisa untuk menjadi Justru itu. Arsenal itu kekurangan orang di kotak penalti. Nah, Yang klinis. oke, yang klinis yang tunggu di kotak penalti. Iya. Mungkin lah Vlahovic bisa Iya. tuh. Tapi kan Arteta kita tahu sendiri, Havertz dibikin kayak apa, Iya. Jesus dibikin kayak apa. Makanya Arteta nggak kemana-mana kan dengan pemain sekarang. Takutnya kan Vlahovic datang, Enggak. Arteta tetap bermain kayak begitu. Justru yang dibutuhkan Arsenal seorang real striker yang dengan 1/4 peluang bisa cetak gol. Jadi intinya Berapa? Gyökeres 1/4 peluang. Nanti aku bikin ini ya, peluang. kompilasi Vlahovic 1/4 setengah peluang. Gue rasa gue melihat Vlahovic itu kurang dimanfaatkan sama pemain. Dia tidak pernah jadi Pelatih cadangan, Juve. coach. 3 pelatih ini tidak pernah jadi cadangan. Tahun lalu sering dicadang. Tidak ada. Bahkan kalau Moani Tudor masuk, itu pemain favoritnya Tudor. Tudor bandingkan dia sama Osimhen. Tudor bilang Vlahovic another player.
Bukan saingannya Osimhen. Itu beda. Saya kalau punya pemain kayak Vlahovic, saya bisa 30 gol satu musim. Sekarang Tudor udah ke Juve, ketemu Vlahovic. Nggak kena juga. Buang aja dia. Sampai udah di titik itu. Enggak, karena gajinya terlalu gede. Gajinya 12 juta. Enggak, 10 juta. Gajinya itu 19,1 juta. Gila. Musim lalu, tapi kotor. Oh. Ya, Bersihnya dia terima 10 sampai 12 juta lah sekitar itu. Gila. di tahun ini jadi 12 coach. Oh iya. Iya, Ya, karena jadi naik lagi kenaikan, kan. Iya, kenaikan iya, gaji iya, otomatis iya, iya. itu ada klausul kontraknya. Tapi kalau itu mau ke Arsenal, kita yang ambil Gyökeres. Ambil. Silakan. Gue sih nggak pertanyakan sekarang perbandingan kan Betul. antara Gyökeres atau Vlahovic. Iya. Vlahovic minimal di Serie A Liga kedua. Ini Liga ketujuh loh. Kalian nggak belajar dari Nunes apa? Dan dia pernah di Liga Inggris kan? Liga ketujuh juga. 70 juta juga. Kayak apa Nunes? Pablo Vieira, tusuk gigi yang dari Porto yang pernah hebat bla bla bla. Jadi coach, lo tetap ya meskipun datang Gue sebagai fans Arsenal, gue harap Gyökeres on fire, of course. Ya. Match kemarin lawan Bilbao Yang dia ngegolin. Ya, dia ngegolin dia heading. ngegolin. Mainnya lumayan, udah lumayan paham, lumayan nyetel, tapi itu kan friendly. Dan Bilbao main juga cukup terbuka gitu loh. Jadi lo tetap nggak yakin ya dengan Arsenal sekarang ini? Gue nggak yakin. Meskipun ada belanja pemain. Nanti abis ini aku buka pertandingan Juventus Dortmund terus coach lihat Vlahovic terakhir ya. Terus semua orang kayak bajingan kapan kau keluar sini pemain. Dua orang buka di sini. Dia syutingnya ke sana. Ini gawang depan. Enggak. Dia menghadap gawang. Iya. Syutingnya ke sana. Ini pemain nggak happy. Berarti kayak kalau di MU tuh Højlundnya lah ya? nggak, Højlund lebih parah. Iya, maksudnya Højlund juga begitu. Gue lihat Vlahovic ini nggak happy di Juve. Jadi Dia nggak mau potensinya keluar, itu nggak. Coach. Iya, Kalau karena dia nggak gajinya happy, gede. ya, Harusnya mau keluar dong. Enggak, karena gajinya gede, Mat. Dia itu meyakini bahwa Pemain besar dia. dia selalu kan posting setiap habis main ayam nomor 9 Iya. ya Juve. Dia tuh happy, dia tuh pengen pembuktian. Iya. Tapi setiap dikasih kesempatan untuk membuktikan, Gue rasa dia harus pindah ke klub yang benar-benar satu tim sama pelatihnya percaya sama dia. yang Gue nggak lihat itu di Juve. tipikal dia deh. Di Vio dulu itu semua orang akan Nggak, bermain buat dia kan. Justru gue bilang jangan di Serie A Jangan lagi. di Serie A, pindah. Ke Mana Liga yang cocok? Inggris. Inggris. Iya. Tim mana yang cocok? Semua tim cocok dengan level Vlahovic mah. Tergantung pelatih sih. Vlahovic itu Iya. tipikal Oke, kita pelatih. lupakan Vlahovic. Kita balik lagi Gyökeres. Tadi coach udah jawab untuk penampilan Gyökeres atau mungkin performanya bersama Arteta. Kalau lu Mat, pede nggak Gyökeres bersama Arteta ini? Ini betul sinergi antara pelatih dan pemain. Arteta mau main seperti apa? 2 tahun, 3 tahun ya, nggak punya nomor 9. Sekarang datang nomor 9. Dia mau apa nih? Gyökeres itu sangat bisa menguasai di depan, turun jemput bola dan lain sebagainya seperti Havertz, atau mau stay di kotak penalti. Kalau dia berubah, butuh pemain nomor 9 datang, dia kasih porsinya di depan. Gyökeres ini Jadi pembelian lebih bagus sih menurut saya. Bagus banget. harusnya. Sebagai finishing ya. Ya, sebagai semoga. finisher ya. Semoga Mamat benar. Iya, dan dia secara pegang bola, ini kan ada Odegaard di belakang dia, ada Rice di belakang dia. Yang kenceng di sebelah ada Saka, kiri kan, ada kanan ada Saka. Link up-nya itu yang dibutuhkan. Kiri ada siapa? Kanan Saka, kiri Trossard, bisa Trossard Madueke bisa. Ya belum katrok. Iya, tapi kan pelari semua nih coach. Maksudnya pelari semua. Semua itu yang apa namanya, yang bukan stay di tempat. Coach, coba Martinelli gue lagi. pengen tahu Oh deh. iya, ada Martinelli. Gue pengen tahu deh dari coach penilaian pemain katro di Arsenal tuh sekarang siapa aja coach? Yang nggak katro. Yang katro ya menurut lu yang Katro itu dalam arti kontribusi terhadap kinerja tim minim. betul. Oke. Zinchenko, Gapsus, Trossard, Martinelli, Kiwior, Ben White. Satu tim ini. Katro semua. 11 nih. Katro semua. Dihitung 11 nih. Rice. Rice termasuk katro. Iya. Declan Rice. Bukan ini. Rice satunya. Nelson Rice. Oh, gue pikir Declan. Iya, Nelson Rice. Terus di atas mereka Tierney. yang mediocre ya Tierney katrok juga. Terus di atas mereka ya kembali ke kayak Havertz, Moreno, untung Tomiyasu udah dibilang.
dibuang. Yang agak perform itu ya Saliba, Saka, Odegaard tahun lalu juga jelek. Timber, Declan Rice. That's it. Dan ini level bagus. Ngerti nggak? Masih kurang ya? Yang kurang lah cuma 5. World class ini. Nah, ya, pemain baru itu terlalu mediocre terlalu bawah. Pemain baru ada yang katrok nggak menurut lo? Semoga Zubimendi masuk ke 5 besar ini. Tambah Zubimendi. Merino di lini yang mana, Coach? Merino itu antara katrok dan ini masih so-so lah. Masih butuh pembuktian ya? Masih butuh jam terbang lebih banyak. Itu levelnya Merino itu levelnya Havertz. Kayak gitulah. Gabriel Saliba juga nggak selalu konsisten. Raya lagi nggak jelas. Itu kayak Onana, lengannya terlalu pendek. Kepa nih kiper inti. Bening Kepa. Dalam arti lu nggak bisa ngandelin Arsenal. Coach, Madueke, Norgard, Mosquera. Norgard pelapis, Mosquera pelapis, Berarti Madueke pelapis. Kategorinya. Ya mediocre. Tapi Mosquera masih muda sih. Gyökeres. Berkembang. Gyökeres semoga dia akan jadi starter. Iya. Nah kan ini dan semoga Arteta bisa manfaatin dia. Yang kita bahas sekarang kalau Gyökeres on fire kayak Haaland di musim pertama, Arsenal salah satu kandidat juara juga. Tapi kalau kayak Gapsus cetak 3 gol habis itu cedera, puasa 4 pertandingan baru cetak 1 lagi, nggak ada guna gitu loh. Ini yang dibutuhkan Arsenal adalah gol. Mereka pegang bola, mereka bermain atraktif, mereka create peluang. Finishernya nggak ada. Nah, apakah missing puzzle ini di Gyökeres? Ya semoga. Sebagai fans Arsenal hanya bisa berharap. Tapi jujur gue nggak yakin. Oh, lu nggak yakin? Semoga gue salah. Aku yakin. Lu yakin? Gyökeres aku yakin. Prediksi saya kira-kira dapat berapa gol kalau tadi yang coach bilang line up apa segala macam itu jalan semua di atas 15 gol. Gyökeres ya? Iya. Ini apa? Overall ya? Iya, apa overall. di IPL doang? Enggak, IPL doang. IPL aja. IPL doang. Kalau overall 15 dikit lah, Mat. Iya, makanya aku tanya. Iya. IPL doang. IPL aja. IPL doang? Masih bisa. 15 juga nggak banyak. Haaland musim pertama 40 loh. Liga Inggris. Overall. Ya. Di Nggak Liga overall, Inggris nggak Liga 25-an. 20 Iya, lebih. ya 15 untuk Kalau dia bisa dapat 20 gol di IPL, itu peluang besar Arsenal Nah, juara. bandingin dengan Sesko untuk United. Kira-kira kalian gimana nih? Sesko aja overall 17 gol doang di overall Leipzig. di Bundesliga masih di bawah 10. Iya sih. Leipzig. Makanya pemain itu kita nggak bisa dia striker terus kemudian apa tergantung nih cara main pelatih. Iya, cara bermain pelatih, betul. Sesko itu berpengaruh banget di Leipzig sebagai orang pertama yang memulai serangan. Dia turun ke bawah, nanti dia menyelesaikan juga gitu. Jadi tergantung. Kemarin nih misalnya banyak orang yang bilang Juve lawan Dortmund, David jelek. Jelek dari mana? Ini pemain yang nggak ada selama 3 tahun di Vlahovic. Jonathan David. Oh, Jonathan. Iya. Ini pemain yang nggak ada. Iya betul. Yang dilihat hanyalah gol. Tapi dia bagaimana turun ke bawah jadi sentuhan Bekerja pertama. keras. Bagi sama Yildiz. Kayak Weghorst dulu di MU. Bekerja keras doang. Kerja dulu, ngejar bola tapi nggak ada Tapi kan passingnya jelek. Ini passingnya bagus. Akhirnya Cambiaso yang saya bisa 2 gol. Dimulai serangannya dari dia. Juve tahun lalu rank berapa sih? Hah? Rank berapa? Rank 4. Rank 4. Jadi nggak sebagus itu dong rank 4 di Serie A. Si siapa? David kan baru masuk tahun ini. Oh, baru masuk. Baru. Oh, oke. Jadi, Matt, menurut lo siapa yang lebih nyetel duluan nih? Gyökeres atau Sesko? Gyökeres. Dengan tim dan Gyökeres. pelatihnya? Kalau pertanyaan lo itu, gue juga bilang Gyökeres. Gyökeres. Iya. Lebih cepat nyetel? Gyökeres. Karena itu tipikal yang cocok dengan kiri kanan Arsenal, tengahnya Arsenal. Sesko itu gue Belum pede. Gue overrated kalau. Yang lucu itu ada biasa domba kardus MU. Kirim itu ke gue tanya. Kirim apa? Kirim video. Highlight. Enggak. Highlight. Apa? Highlight. Highlight. Enggak, bukan. Cuman dua gol di mana cetak gol shootingan ke Jauh. atas yang jauh yang bagus. Jauh-jauh tahu. Dia bilang bagusan Gyökeres sama Sesko ini kan tolol orang kayak begitu. Lu mau cetak gol dari 2000 km tetap satu gol dihitung. Enggak ada hitungan gol bagus atau enggak. The point is bukan lu cetak gol bagus, lu mending punya pemain kayak Filippo Inzaghi. Golnya hancur semua tapi cetak banyak gol. Iya.
Iya dong. Iya, itu. Betul. Buat apa Efektif. lo gol-gol bagus cuman semusim 5-6 gol doang? Lu mau lewat mana? Sesko sebagai striker itu kalau nggak salah di bawah 10 golnya di Bundesliga. Enggak, kemarin 17 total kalau Pak. Ya total. Itu. Iya, Di total. Bundesliga 13. 13. Iya. 13 dari 33 match. Ya, nggak bagus. Tuh, tapi untuk seorang striker yang jangkung, 5 assist dia di Bundesliga itu oke. Makanya tergantung pelatihnya mau manfaatin dia kayak gimana nih. Nah, pertanyaan berikutnya adalah mampu nggak nih Amorim memaksimalkan potensi yang ada di Sesko? Ya nggak tahu, lu pertanyaan lu Kira-kira. kayak netizen semua seolah-olah gue paranormal tahu. Nggak dengan pemain yang udah nggak bisa lu bilang begitu. Karena kita nggak pernah tahu secara personal mereka komunikasinya bagus nggak. Seperti apa? Sirik-sirikan nggak antara 3 pemain baru ini? Nggak tahu. Kalau kompak bisa ngangkat. Ini kan mereka berada di lapangan itu adalah hasil akhir dari latihan, dari komunikasi, dari kebersamaan, dari apa yang kita nggak bisa lihat. Dan tiga-tiga pemain baru loh. Iya, itu kita nggak bisa lihat. Jadi lu nggak pernah tahu, nggak ada yang tahu juga. Dengan suasana latihan MU sekarang yang udah agak sedikit Nggak. berubah. Sekarang sudah lebih positif. Ya. Tapi cocok atau enggak kan nggak tahu. Seprofesional apa mereka? Nggak tahu juga loh. Tapi kan kondisi suasana ruang ganti dan latihan, Luke Shaw kan bilang kan. Iya, tapi kan nggak bisa 100% berubah. Nggak segampang kayak orang mau balikan tangan. Adaptasi taktikal itu waktu. Bahwa ada perubahan iya, tapi ntar 3 match beruntun kalah. Jeblok lagi. Adaptasi taktikal itu butuh waktu. Iya. Siapa dengan 3 pemain Jadi baru. apa yang harus dilakukan Nggak ada. United? Percaya dengan Amorim, percaya dengan proses. Semua pemain harus bersikap profesional, singkirkan egonya, Ya. bermain untuk tim. Betul. Itu yang dibutuhkan United. Makanya Apakah pemain-pemain bisa itu dibuang-buangin ya? Iya, apakah itu berhasil atau ya kita nggak tahu juga. Namanya juga formula baru, mau dicoba. Betul. Lu Mat? MU. Ngelihat Setuju MU. kan? Iya, Apa yang gue bilang? Sulit untuk melihat dalam 3 match dan lain sebagainya. Ikutan. Nah, Ikut-ikut. menurut saya cocok sih. Bagus banget, harus begitu. Harus disetting beda Ya, tapi banget. pembelian United sejauh ini Nah, ini menurut lu 3 gimana? pemain datang dari klub Ya, berbeda. Kalau di situ misalnya kita taruhlah Buemo dibeli, strikernya diambil Wisa. Oke, kita udah pernah lihat Iya. kerja sama mereka di Brentford. Kayak apa? Cocok nggak dengan cara main Amorim? Cocok nih cara main mereka dengan strateginya Amorim karena nggak jauh beda. Itu oke. Tapi Sesko datang dari Bundesliga, cara main di Leipzig juga berbeda. Dia difungsikan berbeda. Buemo Kunya beda. sekarang, Buemo itu kan tipikal sprinter. Dikasih bola-bola daerah. Ya. Lalu kemudian dia masuk ke dalam. Kadang dia cetak banyak gol. Kadang juga dia kerja sama Wisa, 1-2 sama Wisa gitu. Di sini, Sesko dengan tinggi badan. Amorim mau manfaatin bola atas atau mau main 1-2 sentuhan di kotak penalti kayak dia dan Wisa. Dengan postur Sesko yang kayak begitu. Itu kan belum tahu kita Amorim akan kayak gimana. Menurut saya, Buemo dan Sesko justru akan... Bemo. Enggak, itu Bemo kendaraan dia ngecengin aja dia. Iya, Beumo. Iya, justru di sini akan menurut saya ya akan terlihat seperti Olmo dan Sesko di Leipzig kemarin. Jadi Sesko itu bukan goal getter yang klinis tunggu di depan kotak penalti. Justru Cunha dan Buemo itu yang akan mengobrak-abrik justru. Dia hanya buka ruang, dia membagi bola dan lain sebagainya. Justru itu kan atribut dia selama ini di Leipzig. Dan Jadi itu tergantung. nggak masalah juga. Nggak apa-apa, yang penting Selama dia menang, punya kan? kontribusi, MU menang, is okay. It's okay. Tapi apakah fansnya bisa menilai dari situ? Bisa lah harusnya. Kan pasti dinilai dari gol. Itu yang makanya kayak Iya. dinilai gol. Ya kayak Vlahovic tuh gol Bidi atau kayak Rapinya deh. Kita nggak usah ke Vlahovic, Rapinya deh. Main pertama di kanan. Jelek. Menurut saya ini pemain bagus sih. Kayaknya salah Posisi. diatur deh, salah kerjasama dengan lini depan. Rafinya gue bisa jawab. Rafinya itu nggak happy. Karena dia sendiri bilang, pokoknya gue kalau di bawah Xavi, main bagus nggak bagus, menit 70 gue diganti. Dan itu terbukti. Lu nggak bikin pemain lu happy. Tapi dengan Nggak percaya kali coach. Nggak percaya. Tapi dengan dipindahin posisi, cara mainnya berbeda dari Dia Hansi lebih Flick, dapat kepercayaan, gila. dia lebih happy. Sebenarnya tahun lalu dia udah berapa kali main di belakang Lewandowski. Itu bagus banget. Diputer lagi sekarang. Iya, cuman enggak. Flick bisa memberi dia kepercayaan. Xavi enggak. That's the problem.
Iya. Pemain itu harus happy. Itulah kenapa pertanyaan lu tadi nggak ada yang bisa jawab. Kita nggak tahu Sesko happy atau nggak. Kita nggak tahu Bemo happy atau nggak. Kita nggak tahu Kunya happy atau nggak. Nggak tahu kita. Yang pasti Hojlund yang nggak happy. Siapa? Hojlund nggak happy. Hojlund. Dia doang yang nggak happy. Jadi menurut kalian kalau untuk Arsenal, kalau Arsenal sampai nggak juara, Arteta dipecat atau enggak? Arteta harus 3 tahun lalu dipecat. Ya untuk gue kocak sekarang di Inggris, di London, London Dia udah Utara. berapa tahun ya? Sorry coach. Udah 5 tahun ke-6. Banyak tulisan di tembok-tembok Arteta out. Kemana aja lu? 3 tahun lalu gue udah bilang Arteta out. Lu duluan ya. Iyalah, seperti biasa. Kalau lu menurut lu kalau Arteta out siapa penggantinya coach? Iraola. Tapi Arsenal stabil di bawah Arteta coach, papan atas terus runner up 3 kali. Iya, betul. Gue setuju. Runner up itu juga sebuah prestasi 3 tahun, oke. Cuma lu udah keluar 1 miliar loh untuk beli pemain. Tapi Edu udah enggak ya? Udah out. Udah out. Nah, kemarin Arteta kan bilang ini ya soal Gyökeres ya. Ini yang aku butuhkan selama ini. Jadi artinya dia kenapa nggak dulu? Ya dia kasih tahu kalau sebenarnya di atas tidak setujui rencana transfer Oke, dia. kalau itu yang terjadi dia tahunnya harus juara. Harus dong. buktikan. Dia harus Iya. buktikan. Kalau saya nggak perlu juara ya, maksudnya di Kalau nggak perjuang apa lagi, Nggak, Mbak? iya, Udah 3 iya, tahun iya. apa lagi lo? Bentar. Udah dibelanjain, Bentar. udah dibuka. Iya. Tapi kalau nggak juara, Shut the fuck off. Orang belum selesai, Bu. Untuk tapi kalau Champions dia masuk final, Kalau masuk tadi final artinya ya. apa coach? Tadi coach. Hah? Kalau tadi bahasa Inggrisnya dia artinya apa tuh coach? Shut the fuck up. Itu apa? Itu apa? Itu apa artinya? Shut the fuck off. Oh, iya, oke. Cut this, you stupid shit. Panji ke Ari Putra. Jadi apa? Hah? Jadi apa tadi? Ya kalau di misalnya di IPL ya dia runner up nih. Iya. Aku tuh pengen lihat Arteta sejauh apa di Champions League. Kemarin kan lumayan ya. Kita akui itu Iya. 4 besar adalah My friend, hal yang lumayan. lu ketemu PSG, ketemu Munchen, ketemu Liverpool, Ya tahun lalu mereka buktikan ketemu bisa. Barcelona. 4 besar. Kalau tahun ini misalnya Itu kan ketemu Madrid yang lagi jelek aja. Arsenal konsisten kayak begitu dan bahkan final mungkin ya. Lu nggak Final. usah pecat menurut lu. Kalau saya tahan. Nih, kalau enggak Arteta Berikan dia 1 tahun lagi. Arteta juara. Saya beneran. Arteta Karena juara dia- Liga Champion tapi dia keluar dari 4 besar di Liga Inggris. Akan dipertahankan atau enggak, coach? Ya kayak Tottenham dong. Iya. Arteta mau menang juara Avenger tetap pecat untuk gue. Tetap pecat. Iya. Kalau saya enggak. Gue sih enough dengan Arteta. Oh, ya udah coach udah cash close lah untuk Arteta. Kalau saya enggak sih. Ya kalau lu tadi nggak juara Liga Champion aja pertahanin gimana 1 lu tahun juara lagi. Liga Champion. Iya, Ya. 1 tahun Jadi lagi. itu tuh teman-teman Nggak penting. jawabannya dari pundit-pundit kita baik Mamat dan juga coach Justin. Gambaran tentang tim-tim yang punya peluang untuk di Liga Inggris season ini. Tadi Mamat ada 2 tim kemungkinan Bukan 2 tim yang Iya. juara. Yang juara. Yang juara adalah ada City yang dengan punya ini Arsenal. lebih kuat secara persiapan. Tapi kalau secara transfer Arsenal. paling siap, paling bagus untuk kedalaman skuad Ya, Arsenal. kalau Koci Liverpool tadi tetap dia dengan penguatan lini-lini yang kemarin sempat bolong, Iya. sekarang sudah ditambal dan Koci yakin ini akan menjadi sesuatu kekuatan Lebih kuat lah. lebih kuat Iya, iya. untuk season Tapi kali. Isak yakin datang, coach. Koci datang tadi yakin. Iya. Karena tadi malam pagi. tadi malam jam 2-an, jam 1-an itu ada pertemuan antara agennya Chiesa dan Liverpool. Dan menyatakan bahwa Chiesa stay karena mereka butuh pemain. Artinya Ekitike lah yang diproyeksikan sebagai striker nomor 9. Gua bilang Gakpo Isak dan datang. Chiesa itu di kiri kan. Di kanan mah udah lengkap kan ada banyak. Liverpool itu duitnya banyak banget tuh. Ya abis juara ya. Ya. Abis ini juga jualan. Habis jualan, habis juara. Iya. Gue bilang Isak 135, 150 akan Dibayar. datang. Ya. Tapi kemahalan nggak menurut? Kemahalan banget. Seharga Mbappe ya? Ekitike berapa kemarin ya? Ekitike 70-an. lebih. Lebih. Mahal-mahal, Mat. Di PSG aja udah Pemain-pemain Duit 100 Liverpool lebih. mahal-mahal tuh. Ada Itu yang 2 atau 3 Gue kan selalu bilang Portugis scam. Jadi pemain dari Liga Portugal tuh banyak yang scam kan. Ya. Ini Eintracht Frankfurt scam juga. Bentar. Sebelumnya
Luka Jovic. Jovic ke Madrid. Dijual mahal. Kolomuani ke PSG. Kolomuani ke PSG juga 100-an. Iya. Sekarang Ekitike juga 100-an. 100 lebih. Gila Frankfurt itu. 3-3-2 ini kalau gue bilang Kolomuani juga calon flop itu. Manajer yang bagus tuh coach, yang jual coach. Apa? Manajer yang bagus, Iya. nyari duitnya. Di PSG flop emang. Flop. Cuma PSG beli kan ada Ke Juve konotasi kan, Prancis. Kolomuani. Pinjam, tapi sekarang masih Udah alot. balik. Masih alot. Masya Allah. Oke, sekarang kita masuk kira-kira siapa yang flop? Coach Justin atau Muhammad Al-Khairi dalam Apa nih? Water Oh, Break. oke. Ayo kita lihat pertandingan. 70-an coach, 79. Oke, Water Break Ekitike versi 79, AI. Ayo, pilih mana? Beckham dong. AI. Gak apa-apa. Gak apa-apa. AI. AI. Arsenal Indonesia tuh AI. Manchester sekarang. Oke. Ambil. Coach ambil ya. Ambil. Oke. Sebutkan 5 gelandang terbaik asal Inggris versi AI. Masa bersih nih. Gelandang terbaik Lampard. Lampard apakah ada? Survei membuktikan. Wah, ada Coach. Sapu bersih nih mah. Gerrard. Steven Gerrard atau Stevie G, apakah ada? Survei membuktikan. Ada. Sapu bersih. Mamat pesimis banget lu, Mat. Ya, Inggris sedikit gelandang. Lampard mana kok hilang? Lampard, Gerrard. Ada nomor 4. Beckham. Beckham, gelandang terbaik. Apakah ada? Survei membuktikan. Tidak ada. Ya elah. Winger. Itu Tetap gelandang bukan? Iya winger. Ya, mungkin gua nggak tahu. Paul ya. Scholes. Terkejut. Iya, Paul Scholes. Gua habis di Beckham gua mau ngomong Scholes. Apakah ada? Survei membuktikan. Paul Scholes. Anjir, nomor 5. Terus siapa dong satu ya? Ayo. Lampard, Gerrard. Bellingham. Bellingham apakah ada? Survei membuktikan. Koci ayo Koci. Balas Koci. Paul Gascoigne. Paul Gascoigne. Survei membuktikan. Tenang nih, agak susah nih yang satunya Ini nih. susah nih. Masih ada satu nih. Sebenarnya nggak? Ya. Nggak susah-susah tapi ya susah-susah ya. Brian Robson. Brian Robson, apakah ada? Survei membuktikan. Tua dinas banget ya. Anjir, Ayo. 20, 30. Wih, naik dong, bagus. Bagus dong. Aduh. Ayo waktu. Udah 10 detik udah lewat Iya. itu. Itu 17 di bawah. Kapan udah 10 detik Telat lewat ini itu? timernya nih. Timekeepernya telat ini. Timekeeper. Udah dapat bonus lo, tetap aja nggak tahu lo. Siapa ya? Woi, Gallagher. Gallagher. Masih tim 5 di sini masa udah tong-tong. Ya udah. Siapa? Gallagher. 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 Tapi ya gini. Oh no, ini Oasis. 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 Apakah ada? Gallagher. Tidak ada lah. Tidak Udah pasti. ada. Siapa? Udah habis ya? Habis. Habis kita Siapa buka. satu? Siapakah? Nomor 1. Ini dia. Ya elah Charlton. Iya legend. Buset, tahun berapa itu? 70 Lebih ya? tua dari bokap gue itu. 70 ya, Pak? Aku tadi hampir dalgis. Lebih. 80 80 lebih. Iya. Iya. Oke. Oke, saya. Ya, sekarang Muhammad Al-Khairi. 90 berapa poin gue? Poin 90. Koci Saya 10. 90. Kalau saya sapu bersih jauh. Oke. Kalau. Sekarang dengarkan baik-baik. Pertanyaannya adalah sebutkan 5 penyerang terbaik asal Inggris versi AI. Wayne Rooney. Waduh. Apakah ada Wayne Rooney? Survei membuktikan. Sapu bersih ini. Rank 5. 3. 3. Harry Kane, pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah. Apakah ada? Survei membuktikan. Harry Kane. Anjir. Nomor Bentar, 2. Harry Kane. Aduh. Harry Kane. 10. 9. 8. MU siapa ya? Ayo timernya. Sabar. Nah, ini nih, ayo nih. Ayo. Ya, Mat. Bentar, Harry Kane. Andy Cole. Andy Cole. Love you. Andy Cole lagi. Apa Andy Cole? Andy Cole Apakah bagus. ada survei membuktikan?
Apa? Koci. Aduh. Inggris minim ya. Inggris itu minim banget loh. Minim, makanya namanya paling itu aja. Clue. Clue kalau keluar. Boleh clue. Lah kan baru satu saya. Gimana sih? Enggak ada. Gue tahu orangnya lupa namanya. Ayo, boleh coach. Lo transfer ini ke gua, ntar gua coba bantu. Jangan begitu, gua coba bantu. Habis, 0. Wih, Oh, habis. moderator Mana waktu kau nggak ada itu tetot. udah di bawah. Tapi Tetot kan dong. ada panitia. Ya Allah ya Robbi. Mau jawab nggak? Mau jawab nggak, Ci? Ya jangan begitu dong secara waktu kalau gitu. Aduh. Marah-marah terus Anda nih. Ya adil dong sejak dari dalam pikiran. 1, Ya Allah 2, 3. Udah. Ya Nggak tetot ada. dong. Tetot. Hah, Ya, udah. oke. Saya. Ya. Emily Heskey. Emil Heskey. Emil Heskey. Weh, tidak usah begitu. Masa begini? Netizen lihat. Weh. Ya malah iyain lagi. Ya Allah. Ini ngomongin lain. Astagfirullah. Emil Heskey, apakah ada survei membuktikan? Gue lupa namanya. Ya udah, jawab aja. Saya juga lupa nama Gallagher itu tadi. Ini lucu banget. 20 dong. Waktu dong. Ternyata guys, seburuk itu memang striker Liga Inggris. Agak Iya. sulit untuk dilupak. 17, agak sulit 16. untuk diingat prestasinya. 15. 14. Ayo, Koci. 13. 10. Ayo. Gue nggak mau kasih clue, ntar diambil dia. Ya Iya. jangan kasih. Tapi gue lupa namanya. Aduh. Alan Shearer. Oh, apakah ada? Alan Shearer, survei membuktikan. Nomor 1. Itu nomor 1, benar. Di Dari eranya Newcastle kan? Iya, Newcastle. Kenapa Heskey ya? Blackburn Rovers pernah, Newcastle pernah. Oh, kerennya di Newcastle. Gila, pernah ngebantai MU dulu. Ini timnas Inggris ya? Timnas Inggris. Iya. Asal Inggris pokoknya, nggak harus timnas. Siapa tahu dia nolak panggilan timnas. Enggak lah, kebanyakan timnas. Iya. Grealish. Jack Grealish. Jack Grealish. Yang Oke. namanya AI. Ya ampun, masa. Oke lah. Oke. Survei membuktikan. Saya Ini juga susah nih pasti. Michael Owen. Aduh. Oh ya, Owen. Aduh. Oh ya, udah 2 kali. Habis ya? nih. Kenapa? Udah habis ya? Michael Owen. Heskey. Enggak dong, coach juga udah 2 kali. Habis. Dua putaran. Iya. Ya Allah, kenapa Andy Cole Heskey? Saya ingat-ingat koin terus. Owen emang ada. Oke, kita buka Owen semuanya. ada, kan? Siapa penyerang terbaik Inggris? Oh, Itu Lineker. Lineker. Owen Nggak Shearer. kepikiran kan Lineker kan? Oke. Oke. Selanjutnya, Kenapa Heskey terakhir sih? nih, penentuan nih. Ingat Koci. 2002 kok. Oke, poin. Poin berapa? Oh, banyak. 80 140. Koci 140. Aku Koci 80. 140, Mamat 80. Oke. Sekarang giliran Koci. Final round. Final round. Enggak, ini mau bacain itu apa namanya? Pertanyaannya. Mana nih? Itu udah. Oke. Sebutkan 5 back terbaik asal Inggris. Ayo, back sekarang. Back itu wing back, center back. Center back. Center back. Tony Adams. Tony Adams, apakah ada? Survei membuktikan. Kalah saya. Kalah saya. Udah kalah ya pasti ya? Rio Ferdinand. Rio Ferdinand, apakah ada? Survei membuktikan. Lagi Koci, sapu bersih. Udah kalah dia. Nggak apa-apa sapu Dia bersih kan aja. 60. Biar lebih tolak. Kasian sih. Oh kasih. Oh kasih. Bentar. Maguire. Maguire, apakah ada? Survei membuktikan. Oh tidak ada. Gue jadi penasaran nih. Biar lu dapat. Biar lu menang. Oh iya. John Terry. Siapa? John Terry. John Terry, apakah ada? Survei membuktikan. Bener Mat. Lagi Mat. Luar Siapa biasa. tahu bisa nyusul Mat. Luar biasa kau. Nih gua kasih clue sekarang. Sol Legend. Campbell. Sol Campbell, luar biasa. Kalau di Liga Indonesia Sol Campbell itu siapanya Mat? Kira-kira Mat? Sol Campbell. Iya, permainan kayak Yanto Sol Basna. Campbell. Yanto Basna. Survei membuktikan Sol Campbell. Ada. Nah, satunya Ini nih. aduh aku lupa nama Ayo, lagi. Mat. Legend ini. Iya, pasti legend. Aduh. Gua kasih clue ya, mau? Gak usah. Iya, clue. Nggak usah. Udah Adil. pasti kalah ini. Adil aja. Apa? Gak usah.
Gue masih ada sekali kan? Aku ingat. Oh masih ada Koci? Iya. Fuck. Ayo. Namanya siapa sih? Astagfirullah. Clue ya, Ya. clue ya, bukan Clue. apa nih ya. Menggunakan inisial nama B. Nah, lu cari sendiri. Bobby. Nah, Bobby banyak. Tim Bobby. Ada Bobby Joseph, pemain sinetron, B. kan? Menang depan atau belakang? Lah, ya terserah. Kalau itu mah langsung aja gua kasih semua. Habis. Sekarang Koci ya? Mamat mau jawab nggak? Mamat jawab nggak? Jawab. Iya. Jawab ya saya. Iya. Gary Cahill. Gary Cahill anjir. Gary Cahill. Matt Busby. Taruh Gary Cahill dulu. Tidak Survei ada dong, membuktikan. udah pasti. Apakah ada? Orang Sol Campbell aja di bawah apalagi Gary Tidak Cahill. ada. Sir Matt Busby. Matt Busby. Apakah ada? Survei membuktikan. Bob Sadino. Tidak ada. Tidak ada. Nggak usah. Terakhir, B, Nggak huruf usah B, lagi. huruf B. Apa? Udah tadi Basmi, udah habis. Habis ya, Busby. habis ya. Habis dong. Ya udah, ini kita buka aja langsung aja. Survei membuktikan. Bobby Moore. Bajingan. Legend banget. Itu dia. Oke. Selesai main-mainnya untuk water break Bisa dan SK di atas Owen bajingan. pemenang water break kali ini adalah Coach Kan Justin. Owen intinya ya. Hey guys, tepuk tangan dong untuk Coach Justin. Saya nggak pernah dulu begitu. Karena terlalu banyak menangnya. Ya 3 kali beruntun kalah lo. 2 kali. 3 ini Tiga. yang ketiga. Gimana? Minggu lalu 2 kali kalah. Minggu lalu 2 kali. Oke. 3 kali beruntun kalah lo. Nah, buat teman-teman versus mungkin kalian punya prediksi juga kira-kira klub mana yang siap untuk mengangkat trofi Liga Inggris. Crystal Palace. Langsung aja. Apa? MU? Wis, glory. Boleh aja. Siapapun klubnya langsung aja kolom komentar. Dan mungkin kalian juga punya ide untuk topik apa yang nanti atau episode berikutnya kita bahas untuk perdebatan baik Coach Justin dan juga Mamat Al-Khatiri. Kalau begitu, saya pamit dan juga kita pamit. Sampai jumpa. Jangan lupa like dan juga komen, subscribe Sport 77. Betul kan? Betul. Sport 77? Betul? Betul. Bye-bye. Pembukaan doang yang salah tuh. Baik. Anda selalu mengingat kesalahan orang, tapi tidak pernah mengingat kebaikan orang. Oh, kebaikannya terakhir Sport 7. Bye.